Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dimas untuk pelajaran IPS. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini kita masuk ke materi IPS interaksi manusia bagian kedua, yaitu tentang interaksi manusia dengan alam atau lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian akan mengetahui bagaimana interaksi manusia dengan alam atau lingkungan. Dan apa saja sih pembagian interaksi manusia dengan alam? Di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang interaksi manusia itu terdiri dari ada interaksi sosial dan juga ada interaksi dengan alam. Nah, interaksi sosial sudah kita pelajari ya. Terdiri dari tiga, ada individu dengan individu, ada individu dengan kelompok, dan yang terakhir ada kelompok dengan kelompok. Nah, kali ini kita akan belajar tentang interaksi dengan alam. Apa sih interaksi dengan alam atau lingkungan itu? Interaksi dengan alam atau lingkungan adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya apa? Ada gunung, sungai, rawa, hewan, dan tanaman itu merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Nah, ternyata interaksi dengan alam terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu interaksi biotik dan interaksi abiotik. Nah, di sini biotik tidak ada huruf A dan di sini abiotik ada huruf A-nya ya. Apa perbedaannya? Nah, yang pertama, interaksi biotik adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang bernyawa. Contohnya itu hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana interaksinya? Yang pertama di sini contohnya Bapak gambarkan interaksi manusia dengan hewan, yaitu ketika kita menangkap ikan. Nah, kita membutuhkan ikan, makanya interaksi yang kita lakukan adalah menangkap ikan untuk sumber makanan kita. Kemudian contoh interaksi biotik yang kedua apa? Kita memberi makan sapi. Untuk apa? Biar sapinya menghasilkan susu yang banyak atau menghasilkan daging, nantinya daging yang sehat kalau kita ingin konsumsi. Kemudian contoh interaksi biotik yang ketiga apa Pak? Ini ada contohnya, kita memberi pupuk pada tanaman biar tanamannya tumbuh sehat dan tumbuh subur. Nah, itu tadi abiotik ya. Manusia dengan lingkungan yang bernyawa. Oke, contoh interaksi abiotik yaitu interaksi yang kedua. Yaitu adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang tidak bernyawa. Nah, kalau biotik tadi bernyawa, abiotik tidak bernyawa. Contohnya itu apa aja yang tidak bernyawa Pak, tapi ada di lingkungan? Ada matahari, benar kan? Ada di lingkungan kita, hujan, tanah, sungai, dan lain-lain. Nah, contohnya apa tuh Pak kalau di kehidupan kita? Nih yang pertama nih, air sungai atau air laut nanti akan dialirkan ke sawah untuk membuat saluran irigasi. Air irigasi itu untuk apa Pak? Ini namanya air irigasi, untuk membantu tanaman padi biar mendapatkan sumber air. Jadi tanaman padinya tetap tumbuh subur. Kemudian interaksi manusia yang kedua Pak. Nah, interaksi manusia yang kedua adalah manusia berharap turunnya hujan supaya apa? Supaya tanaman tumbuh subur dan menghasilkan buah yang segar-segar. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan yang tidak bernyawa apalagi Pak? Nih contohnya di daerah gunung-gunung itu pinggirannya dibuat sengkedan seperti ini, tanahnya miring-miring seperti tangga. Nah, biar tidak mudah longsor. Ini sengkedan atau terasering namanya. Oke, nah itu aja materi kita untuk minggu ini. Tugasnya membuat rangkuman ya, pembagian interaksi sosial dan interaksi dengan alam. Nah, interaksi sosial itu apa Pak pembagiannya? Udah ya, ada individu kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kalau interaksi dengan alam ada biotik dan abiotik. Nah, itu aja yang dibuat sebagai catatan. Terima kasih anak-anak untuk tugas-tugas sebelumnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.